Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom meeting yang insya Allah akan kita adakan tentang IHT. Adapun hari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang profil pelajar Pancasila. Agar lebih berkah dan lebih afdal acara kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, Allahumma amin. Agar acara kita hari ini lebih bersemangat lagi, sebelum kita memaparkan materinya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Caranya gini. Oke, siap ya? Kalau kita bilang Siap. putar, 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 semuanya ikat putar-putar. Kalau Sita bilang ke atas, tangannya ke atas. Oke, tergantung instruksi Sita ya, bisa ya? Siap. Siap. 1, 2, 3. Putar, 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 putar ke atas. Putar, 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 putar ke bawah. Ke bawah. Putar, 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 putar ke kanan. Ke kanan. Putar, 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 putar ke kiri. Ke kiri. Oke, putar, 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 putar ke dalam. Ke dalam. Putar, putar, putar keluar. Keluar. Oke. Terima kasih. Udah semangat ya, udah semangat ya. Iya, sudah. Kita akan coba share screen materi Sita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Oke. Nampak ya? Kelihatan Bu. Oke. Nah, materi hari ini tentang profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Nah, 6 dimensi ini yang pertama itu pelajar Indonesia harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Dimensi yang kedua, pelajar Pancasila itu harus berbineka global. Yang ketiga, pelajar Indonesia harus bergotong royong. Yang keempat, pelajar Indonesia kreatif. Yang kelima, pelajar Pancasila bernalar kritis. Dan yang keenam, pelajar Pancasila mandiri. Kita paparin sedikit. Bagaimana sih beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Jadi yang diharapkan adalah pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa ini diwujudkan dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak mulia kepada diri sendiri, kepada manusia, kepada alam, dan tentu saja kepada negaranya. Kemudian ada pelajar Pancasila harus berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini tentu saja kita bisa langsung menarik satu kesimpulan ya, meskipun global dalam rangka yang besar, tapi itu harus tetap satu. Satunya apa? Nah, di sini kita coba jelaskan. Untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi, berinteraksi antara budaya, berefleksi, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Terus yang ketiga ada profil mandiri. Mandiri yang seperti apa? Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Regulasi diri mungkin ini aturan-aturan ya, aturan-aturan yang harus direncanakan oleh siswa itu sendiri.
Coba di sini ada kata penjelasannya. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya. Nah, di sini nih tadi ada istilah regulasi diri. Berarti dia harus memiliki upaya untuk pengembangan dirinya sendiri, bertanggung jawab, menentukan rencana strategisnya. Kemudian yang keempat, bergotong royong. Bergotong royong. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Yang kemudian yang kelima ada bernalar kritis. Bernalar kritis seperti apa? Pelajar Indonesia yang bernalar kritis harus berpikir objektif, sistematik, saintifik, dengan pertimbangan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasannya dengan baik, lalu dapat menganalisa, mengevaluasi, merefleksikan proses berpikirnya. Kemudian yang keenam, Kreatif. profil pelajar Pancasila harus kreatif. Pelajar Indonesia mampu memodifikasikan dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda dan bisa berinovasi. Nah, kemudian kegunaan dari profil pelajar Pancasila itu apa sih? Nah, profil pelajar Pancasila merupakan upaya untuk menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Jadi profil pelajar Pancasila ini dibuat dengan tujuan sebagai penunjuk arah. Nah, penunjuk arah nih bagi pelajar Indonesia dan segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir pada profil pelajar Pancasila. Cita-cita akhirnya untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Karena kita sekolah penggerak, bagaimana sih profil pelajar Pancasila diterapkan? Nah, profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan di berbagai elemen. Bisa lewat intrakurikulernya, bisa lewat pembelajaran berbasis proyek, bisa lewat kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya dan budaya sekolah. Jadi semuanya bisa kita include-kan profil pelajar Pancasila lewat item-item atau bidang-bidang tersebut. Kemudian nih, coba ada kata kunci di sini nih. Proyek profil pelajar Pancasila. Seperti apa? Unit pembelajarannya harus terintegrasi, menyatu, menyeluruh, padu. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari setiap mata pelajaran berpadu dan melebur, tidak bisa dipisahkan lagi. Mana yang merupakan bagian dari agama, kalau di sini ada agama, PKN, bahasa Indonesia itu mata pelajaran di sekolah dasar ya. Kalau kita yang 6 aspek perkembangan itu sudah terlebur dalam satu penilaian yang utuh nantinya. Oke. Dan apa saja sih yang perlu dipersiapkan dan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang perlu disiapkan tentu saja di sini sumber daya manusianya yaitu guru. Guru, bagaimana pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi antara guru itu sendiri. Kemudian pengaturan ada alokasi jam mengajar guru tetap sama. Kemudian pengelolaan waktu dan kegiatan. Menyiapkan sistem dan perencanaan hingga penilaian. Kemudian sistem pendokumentasian proyek untuk dapat digunakan sebagai portofolio dan kolaborasi dengan narasumber pengayap proyek seperti masyarakat, komunitas, dan praktisi lainnya. Nah, siapa sih yang menentukannya, yang menentukan tema untuk profil pelajar Pancasila? Maksudnya di sini tema pembelajaran ya. Di sini yang berperan penting tentu saja itu Kemendikbud menentukan tema-tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Kemudian ada turunannya,
dari Kemendikbud, yaitu pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Jadi meskipun tema-tema untuk setiap satuan proyeknya udah ditetapkan oleh Kemendikbud, tapi pemerintah daerah dan satuan pendidikannya tetap merancang turunan di bawahnya. Seperti apa? Merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan. Yang kedua, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, yang mengetahui kebutuhan, yang mengetahui kondisi, tentu saja yang berada pada lingkungan di bawahnya, yaitu sekolah itu sendiri. Jadi Pendidikan. meskipun payung utamanya tetap nih ada aturan yang jelas, regulasi, istilahnya kurikulumnya udah mutlak dari atas, di bawahnya penerapannya bagaimana? Balik lagi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di lembaga sekolah masing-masing. Dan tentu saja berorientasi pada anak sebagai pusat pembelajaran. Jadi sebenarnya profil pelajar Pancasila ini hasil akhir yang harus kita capai. Nah, lewat apa saja? Ya, nanti kan akan muncul istilahnya bagaimana sih proses-proses pembelajarannya. Nah, tujuan akhir dari Merdeka Belajar untuk melahirkan generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Seperti itu mungkin yang bisa kita terapkan. Oke. Mungkin demikian pemaparan materi dari kita. Mungkin ada saran atau masukan dari rekan-rekan kepala sekolah yang lainnya. Saya persilakan. Saya rasa pemaparan yang disampaikan oleh pemateri tadi sudah cukup lengkap ya. Berarti pendidikan karakter yang selama ini digaungkan oleh pemerintah kita itu sudah terinclude dalam profil pelajar Pancasila itu. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah mengintegrasikan, yang sudah memfasilitasi kita ya untuk peserta didik kita bahwa pendidikan karakter itu sudah ada dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Begitu ya Bunda ya? Oke, sip. Betul. Alhamdulillah. Kita hanya mau nambahin satu dikit aja. Seperti Oke, kata oke, Ki Hajar ya. Dewantara kan, filosofi pendidikan itu harus melahirkan anak yang memiliki budi pekerti dan raga yang kuat. Budi pekerti tentu saja mulai dari rohnya, pikirannya, jiwanya, dan semua itu filosofi yang beliau ucapkan itu sebenarnya itulah yang terinclude dari profil pelajar Pancasila. Iya, jadi sinergi apa yang merupakan cita-cita Ki Hajar Dewantara ya memang seperti kata para ahli itu tidak akan mati deh teoritis beliau pasti akan berkembang terus karena itu istilahnya memang menjawab kebutuhan perkembangan anak gitu ya. Iya tidak basi istilahnya teori beliau tidak basi tapi akan tetap terus bisa tetap berlaku. Siap seperti itu. Mengingat perkembangan zaman kita ini ya dengan teknologi gitu harus nih kita tanamkan profil pelajar Pancasila ini kepada peserta didik kita biar mereka tidak tergerus gitu dengan majunya zaman. Jadi mereka itu akan tetap teguh kekuatan karakternya dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Gitu ya Bunda ya? Yes. Ya, ya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lestari. Memang di situ sudah tercover dalam 6 elemen yang di situ mulai dari kita bertakwa sampai dengan anak-anak berpikir kritis. Jadi itu yang kita harapkan di dalam profil pelajar Pancasila. Saya setuju sekali. Siap, Masya Allah. Berarti fix ya? Ya, luar biasa. Luar biasa. Oke. Dari Nanda Saya kita share dulu. amat sangat memuaskan kita. Oke, biar lebih semangat. Tadi kan udah itu tuh kita mau tutup dengan lagu Garuda Pancasila. Biar kita semakin menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup pegangan. Nah, Garuda Pancasila, aku lapan dungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku
Ayo maju, Ayo maju. maju. Ayo Maju. maju, Ayo maju. 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 Ayo Ayo maju, maju. 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 Pancasila adalah jawaban, Luar Pancasila biasa. adalah landasan, Yeay. Pancasila adalah falsafah, jadi tidak ada yang Falsafah. lain yang bisa menggantikan Pancasila di tengah Pancasila. kemajemukan negara kita yang banyak agamanya, sukunya, budayanya, terikut dalam satu Pancasila. Demikian dari Sita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, biar Waalaikumsalam lebih warahmatullahi afdol, wabarakatuh. ya biar lebih afdol, mari kita menutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian presentasi Alhamdulillahirrahmanirrahim. dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena sebagai manusia saya tidak terlepas dari banyak salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.